bilang, Bunda aku amanah Allah. Sejak itu dia menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan sekali. Di SD ikut camping, ikut pesta siaga, di sini ikut pesta siaga, di SDIT sana ikut camping. Tapi harus dibuktikan kalau kita udah bertobat, dan kita harus tunjukkan saya berusaha menjadi lebih baik. Dan ketika dilek ke anaknya kita harus legowo. Bunda aku amanah Allah, coba kayak gitu Bun. Kalau kita marah anak kita bilang gitu, kita langsung nanti tanggung jawab ke Allah. Orang nggak punya anak minta doa, ya Allah berikan karunia anak yang solih dan solihah. Kita dikasih anak, kita zalim kepada mereka gitu ya. Dan besok tanggung jawab, dan ini akan menjadi luka pengasuhan. Dia akan melakukan itu ke anaknya. Potensinya besar, kecuali dia resilient. Tapi bagaimana dia bisa resilient kalau kita menjadi faktor resikonya? Jadi anak itu kan ada faktor protektif, ada faktor resiko. Faktor protektif itu mendukung anak untuk menjadi anak yang tahan, banting. Faktor resiko orang tua yang suka melemahkan mental anaknya. Ngomong-ngomong anak, narket-narket anak, banding-banding ke anak, nggak pernah memuji anak, nyalah-nyalahkan terus, adanya dia berbuat baik, nggak pernah dihargai. Itu faktor resiko. Resiko menjadi apa? Menjadi anak yang lemah, menjadi generasi yang lemah. Bagaimana kita, aku pengen anakku solihah. Kita sudah pantas belum sih jadi ibu? Sebagai ibu atau bapak yang punya anak solihah, kita udah pantas belum gitu ya? Anak saya kok nggak solih ya, anak saya kok nakal ya, anak saya, lah kamu gimana gitu loh. Kita sebagai orang tua gimana? Contohmu bagaimana? Kamu memperlakukan dia bagaimana? Maka kita perlu minta maaf ke anak kita. Jangan cuma maaf ya, ibu dulu mendidik kamu dengan cara tidak baik. Dia nggak tahu, yang nggak baik itu yang kayak gimana, dicetak ke. Nggak baiknya ibu itu dulu begini, sering marah-marah. Nggak baiknya ibu itu kalau berantem di depan bapak itu ada anak-anak. Nggak baiknya ibu itu suka ngundat-undat. Nggak baiknya ibu itu suka nyalah-nyalahin kamu. Nggak baiknya ibu, nggak baiknya bapak itu suka nyalah-nyalahin kalau kamu nggak juara. Nggak baiknya bapak itu kalau kamu nggak mau tampil, bapak marah. Nggak baiknya itu begini-begini, dan sekarang sudah menyesal. Doakan tidak terulang lagi. Bapak masih proses, ibu masih proses untuk menjadi ibu yang lebih baik. Kemarin saya ikut Zoom, pembicaranya dokter jiwa, materinya tentang stres pada remaja. Kapan-kapan saya mau deh berbagi stres pada remaja, bahkan depresi pada remaja. Anak saya lihat ya, ini Bunda sedang belajar menjadi orang tua yang baik. Tak lihatin buku saya, ini buku Wonderful Parenting. Ini buku menjadi orang tua yang baik. Saya tunjukkan, Bunda habis beli buku Positive Parenting biar Bunda bisa menjadi ibu yang baik. Saya tidak mengaku saya itu orang tua ideal di hadapan anak saya. Saya mengaku saya belum baik, dan itu disampaikan. Insya Allah anak-anak akan lebih menerima karena mereka paham proses belajar. Begitu ya, disampaikan. Dan bagaimana memutus luka pengasuhan biar itu tidak terjadi kembali ke anak adalah titipan. Kalaupun dulu aku tidak nyaman dibegitukan sama orang tuaku, maka aku tidak boleh membeginikan anakku. Kenapa? Karena dia amanah Allah. Kembali ke situ ya Bu ya, Bapak. Kembali ke situ, itu jadi kunci kita kalau kita mau hilaf bendina di bulan baleni kayak gitu ya, ngomel karo anak. Ya Allah, anak itu benci banget lo domeli, itu benci banget. Dibanding-bandingkan anak itu benci banget. Kita jadi banding-bandingkan, nggak suka. Dek, mbok koyo Bu Ferry kan lo langsing melu BFG, pola hidup sehat, mami koyo ngene-ngene kok ora gembrot koyo ngono kuwi. Sakit hati enggak? Jokone karo Bu Ferry. Kita aja dibanding-bandingin nggak suka. Banding-bandingin anak, itu temanmu ikut takhasus kok kamu enggak, itu temanmu sudah hafal sekian justru kamu sekian gitu. Jangan, itu sakit. Tadi kalau kita tidak lemah lembut, maka kata Allah di Quran surat Ali Imran, anak kita akan menjauh dari kita. Evaluasinya, anak kita sudah dekat atau belum, kembali ke bagaimana kita memperlakukan dengan baik atau buruk dia. Apa kita sudah berlemah lembut sama dia atau belum? Nyatane kok anak koyo ngono kuwi ge angel dikandani, berarti kita evaluasi diri bagaimana kita memperlakukan dia. Minta maaf, sampaikan kesalahan kita pada anak secara implisit gitu ya. Begitu? Sudah hampir adzan, sudah adzan malah ya. Oh ya, ada yang tanya lagi, Ustazah, satu ya. Ya, silakan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendengarkan materi dari Bu Susi sangat-sangat bagus sekali. Tapi kami sebagai orang tua kami sebagai orang tua yang baru memasukkan gitu ya, memasukkan anak-anak kami ke SMPT ini, jadi sedikit bisa kemudian bisa mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut karena kami tidak bisa langsung hubungan dengan mereka ya. Sehingga waktu kami bersama dengan kami itu ketika penjemputan, kemudian nanti mungkin ada saatnya ketika mereka kemudian mungkin libur, kami belum pengalaman di sini, ketika mungkin ketika libur semester kemudian mereka di rumah bersama dengan kami, sementara waktu mereka sedang mencari kan ada di sini ya. Bagaimana cara kami agar bisa mendampingi mereka ketika dalam proses masa perubahan, karena kelas 7 itu kan masih perubahan dari yang tadinya SD, semuanya mungkin masih diurusi orang tua dan sedikit mandirinya, kemudian ketika sudah masuk ke SMP itu kan mereka dipaksa belajar bisa mandiri, sementara kami tidak bisa mendampingi secara 100% perkembangannya, terutama untuk masa perubahan yang tadi disampaikan itu ketika mereka kelas 2, kelas 8 gitu ya. Sementara itu bagaimana caranya kami agar perkembangan anak-anak kami di sini itu dan tidak lepas dari orang tua, ketika orang tua dan perkembangan psikis itu sesuai dengan yang semestinya, karena mereka sebagian besar kan bersama dengan ustazah yang mungkin kalau di asrama itu ustazah peranannya mungkin menggantikan orang tua, kemudian yang kakak-kakak kelas itu bisa menggantikan sebagai saudaranya guna. Jadi bagaimana kami sebagai orang tua bisa seperti itu? Ya, saya ringkas pertanyaannya menjadi bagaimana kita mendampingi sebagai orang tua baru ya, agar tahap perkembangan psikis anak sesuai dengan tahapnya gitu ya. Oke, tentunya ketika kita di sini kita hadir 100% untuk anak gitu ya, hadir gitu ya. Jadi benar-benar meluangkan ini untuk anak gitu. Ini untuk kamu, bukti bahwa aku mencintaimu. Caranya gimana? Cara yang paling simple kalau yang saya lakukan di sini, saya ngelus-ngelus dia. Jadi ketika saya diajak ngobrol wali murid lain, saya kan juga kadang-kadang saya hello ya sama teman ya. Saya hello, diajak ngomong, Bu Susi gini-gini, tapi tangan saya di pundaknya, tetap ngelus-ngelus. Kemudian ketika orang yang ngobrol sama saya tadi pergi, pindah tempat gitu kan, kalau di sini pindah tempat, saya minta maaf. Maaf ya, tadi Bunda ngobrol sama Bu itu sebentar. Maaf ya, waktumu berkurang. Itu menunjukkan bahwa aku sangat mencintaimu gitu ya. Ekspresikan cinta. Saya kalau hari Minggu begini agak sering mengisi, Sabtu Ahad saya sering ngisi gitu ya. Saya tanya ke dia, Bunda kan kalau Ahad sering ngisi, Bunda dapat dispensasi waktu sampai jam berapa boleh kesini? Paling lambat jam berapa? Jam 11. Oke, paling lambat jam 11 ya. Berarti besok kalau Bunda disuruh ngisi yang jam 11 sampai jam 12, Bunda tidak mau. Bunda akan lebih memilih nengok kamu. Tapi kalau Bunda ngisi sebelum jam 11 Bunda bisa sampai sini, Bunda mau. Begitu? Saya bilang gitu. Begitu dia mantuk. Ini juga menunjukkan bahwa saya menghormatinya. Gitu ya. Bunda bawain kesukaanmu. Kamu kangen makanan ini kan, tahu makanan kesukaannya dibawain gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita mencintainya. Kemudian pasang 9 telinga kita ketika kita kesini. Mulut kita satu. Gimana rasanya? Gimana kelas 8? Gimana sensasi jadi anak pondok? Tapi kalau tanyanya enak nggak di sini? Jawabnya apa? Enak. Kamu sudah nyaman di sini? Sudah. Tapi pertanyaannya bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Sensasinya gimana udah balik? Sensasinya gimana udah jadi kelas 8 punya adik kelas? Sensasinya gimana? Menu yang paling kamu suka di sini apa? Ini. Kalau ditanya kamu suka menunya,
suka, apalagi laki-laki. Terus toko jawab suka gitu aja, sebenarnya dijawab gitu ya, nggak tahu, boh lah gitu ya. Anak laki-laki tuh cool banget gitu ya. Tapi kalau anaknya perempuan ditanya, bunda siap dengerin apapun dari kamu, siap. Ada apa? Ada cerita menarik apa di sini? Saya biasanya dua versi kalau nanya. Ada cerita menarik apa, sama ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Apa yang bikin kamu nggak nyaman? Seminggu ini, sebulan ini gitu. Kalau sama anak perempuan saya gitu, apa yang bikin kamu nggak nyaman sebulan ini terakhir kita telepon gitu ya? Iya, aku gini, wes ngomong kayak, oh iya, itu bikin kamu nggak nyaman. Sepertinya sudah dikeluarkan itu secara psikologis, itu sudah mengeluarkan stres ya, keluar gitu, sudah mau cerita. Terus yang bikin kamu nyaman, biasanya saya sedih dulu. Yang bikin kamu happy apa sebulan terakhir ini? Iya bun, aku kepilih ini, aku gini, kemarin aku ikut acara begini, seru banget. Wah ya seru banget ya, gitu ya, kayaknya keren banget deh masa mudamu, saya gitu kan. Kayaknya beda deh sama bunda, tapi lebih keren yang sekarang. Wah besok bisa tanya-tanya gitu ya. Bahkan pelajaran anak saya itu apa, saya tanya. Anak saya main HP ya, ada info apa yang kamu dapetin? Ini bun, ternyata yang ngebom Jepang itu orangnya masih hidup loh sampai sekarang. Yang ngebom Hiroshima sama Nagasaki, orang Amerika, dia masih hidup sampai sekarang, usianya sekian. Dan dia menyatakan tidak pernah menyesal mengebom Jepang, dan dia menganggap itu bukan perbuatan melanggar kemanusiaan. Woi keren banget, apalagi gitu. Kalau dia main HP yang saya tanyakan begitu. Jadi dia tahu fungsi HP untuk apa. Tidak main game, tetapi mencari informasi-informasi yang itu bisa disaringkan ke orang lain. Dan saya bilang, wih keren ya, padahal saya udah tahu. Oh iya, padahal saya tahu. Karena orang ngerti gitu, dia akan lebih senang. Begitu tunjukkan bahwa kita mencintainya. Dielus-elus, perempuan apa laki-laki? Perempuan dielus-elus punggungnya, dielus-elus. Apa cerita. Otomatis, makanya tukang pijet itu paling tahu rahasianya seantero negeri. Ya Pak, kayak barengan dulu karo bojone, wong kae kan malah kayak dukun pijet begitu. Kenapa? Karena orang yang dipijitin itu biasanya akan terstimulus untuk bercerita. Makanya saya kalau pijet saya bilang nyun sewu, saya mau ngasuh nggih, ampun tidak ngomongan. Nanti tidak rahasia yang saya punya keluar semua. Gitu. Begitu pula anak yang nggak mau cerita, dielus-elus, nanti dia cerita. Ngelus-elusnya naik turun tidak putus, atau melingkar tidak putus, atau zigzag tidak putus. Tidak putus itu artinya tidak sampai di angka sini ya. Kalau puter terus arah jarum jam. Kalau dia zigzag pakai dua tangan, itu kalau dia nangis meluknya gini, peluk-pelukan perempuan sama perempuan boleh, tetapi tetap tidak nempel. Begini, begini, atau naik turun begini, atau bulat-bulat begini. Anak saya laki-laki masih suka dielus-elus, meskipun dia laki-laki, tapi saya selalu izin. Saya izin, mau dielus-elus, mau. Anak laki-laki yang mau dielus-elus, saya atasin bagian atas. Nggak sampai bawah-bawah, saya menjaga. Begitu ya, ekspresikan cinta, itu ibu pasti paham bagaimana caranya. Begitu, waktunya sudah habis, sudah adzan. Dan tidak baik kita menunda-nunda ya. Dari saya tentunya banyak ngomong, saya banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.